Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وزد وأنعم على عبدك ورسولك نبينا ومولانا سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah.
Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak manusia di luar sana, kitalah yang terpilih umat Islam yang dapat melaksanakan ibadah salat Jumat. Di antara saudara-saudara kita mungkin memiliki keinginan untuk bisa melaksanakan ibadah Jumat di masjid-masjid, namun mungkin di antara mereka ada yang sakit, memiliki udzur, atau bahkan belum tergerak hatinya untuk memenuhi undangan Allah ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk hadir di masjid yang mulia ini, melaksanakan suatu kewajiban kita, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima semua amal ibadah kita, sehingga nanti di akhirat kita termasuk hamba-hamba Allah yang ahli surganya. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa mari kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya sama-sama kita nantikan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Dan tak lupa khatib berwasiat kepada pribadi khatib dan kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada. Dan mudah-mudahan kita dengan bekal takwa dapat selamat di dunia sampai ke akhirat. Hadirin rahimakumullah, banyak orang yang merasa cemas dengan rezekinya. Ada orang yang iri karena penghasilannya kecil. Ada yang sombong karena jabatan atau penghasilannya besar. Padahal Rasulullah SAW telah menegaskan, inna ruhan qudusan nafatha fi ru'i annahu la tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullah wa ajmilu fi talab. Sesungguhnya Ruhul Kudus, yakni malaikat Jibril alaihissalam, membisikkan ke dalam hatiku bahwa tidak ada satu jiwa pun yang akan mati sampai ia sempurna rezekinya dan ajalnya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis ini sahih. Artinya rezeki sudah ditakar. Tugas kita adalah bekerja dengan halal, jujur dan sungguh-sungguh. Karena itulah ibadah kita. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, suatu hari seorang lelaki miskin datang meminta-minta, mengemis kepada Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW tidak langsung memberinya, tetapi malah bertanya kepada si miskin tadi, apakah engkau punya sesuatu di rumahmu? Lelaki itu menjawab, ada, hanya selembar kain dan sebuah mangkuk. Rasulullah SAW meminta agar dibawa. Beliau melelang pakaian dan mangkuknya itu di hadapan para sahabat hingga laku 2 dirham. Lalu beliau SAW bersabda, belilah makanan untuk keluargamu dengan 1 dirham, dan dengan 1 dirhamnya lagi belilah kapak. Kemudian gunakanlah kapak itu untuk mencari kayu bakar. Beberapa hari kemudian lelaki itu datang lagi dengan wajah yang berseri. Ia sudah bisa mencari makan dari hasil kerjanya sendiri tanpa mengemis. Rasulullah SAW bersabda, hadza khairul lak min an ta'tiya wa sa'atu wajhika mas'alah. Itu lebih baik bagimu daripada engkau datang meminta-minta sedang di wajahmu ada tanda kehinaan. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Kisah ini menunjukkan bahwa bekerja meski sederhana adalah kemuliaan. Dibanding kita harus minta-minta kepada orang. Dan besar kecilnya penghasilan itu tidak penting di hadapan Allah. Tetapi yang paling penting adalah keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat ini bagi kita yang mungkin penghasilannya kecil atau mungkin penghasilannya besar, bagi kita yang jabatannya mungkin belum menjadi pimpinan, masih hanya sebagai anggota saja,
atau mungkin memiliki pimpinan yang bahkan menjadi pemimpin suatu perusahaan, jangan kita jadikan itu tolak ukur mulianya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tolak ukur mulianya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa mencari rezeki itu dengan halal dan menggunakan amanah pemimpinan itu dengan ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan sampai pula kita sibuk dengan pekerjaan kita sehingga kita melupakan sholat 5 waktu. Berapa banyak orang yang karena pekerjaannya sholatnya terlambat, bahkan ada yang lupa sholat sama sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Rasulullah SAW sendiri ketika tengah disibukkan dalam berdakwah, berjihad dan memimpin umat, tidak pernah yang namanya menunda salat. Dalam sebuah riwayat ketika perang Khandaq begitu berat, para sahabat sampai hampir kehilangan waktu sholat. Nabi SAW pun sangat sedih, lalu segera menunaikan sholat setelah pasukan terkendali. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa tidak ada alasan untuk menunda sholat karena pekerjaan. Pekerjaan boleh ditinggalkan sebentar, tapi sholat tidak boleh ditinggalkan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Rasul amril Islam wa amduhu as-salah." Pokok perkara agama adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Maka mari kita jaga salat 5 waktu tepat pada waktunya dimanapun kita bekerja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bekerja bukan sekedar mencari dunia, tetapi mencari ridha Allah. Mudah-mudahan setiap keringat berubah menjadi pahala. Mudah-mudahan gaji yang sedikit ataupun besar menjadi berkah. Jabatan yang tinggi maupun rendah tetap mulia karena niatnya benar. Dan mudah-mudahan kita pulang dari masjid ini dengan tekad kuat. Rezeki sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan itu adalah ibadah kita, tapi jangan pernah tinggalkan salat 5 waktu karena pekerjaan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina wa maulana sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة وأبواب الرزق حلالا طيبا مباركا كثيرا وأبواب الجنة يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين. اللهم اجعل آخر كلامنا بتوحيد الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.